pemirsa Starbot News, apa kabar? Saya Azhara Lestari yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dengan informasi-informasi menarik. Mari kita beralih ke informasi pertama. Masih menjadi destinasi wisata yang digemari warga Jakarta dan sekitarnya, Taman Mini Indonesia Indah ini cocok untuk Anda dan keluarga Anda yang belum memiliki rencana berlibur di saat weekend. Bersama dengan rekan kami, Dinda Hardianti yang akan mengajak Anda jalan-jalan menelusuri Taman Mini ini. Berikut liputannya. Halo pemirsa di rumah, saya Dinda Hardianti. Sekarang saya akan ajak kalian untuk berlibur, khususnya buat kalian yang mau berlibur bareng keluarga. Sekarang kita ada di Taman Mini, yuk ikuti keseruannya. Nah, jadi sekarang saya udah ada di dalam Anjungan DKI Jakarta. Kita lihat yuk sejarah-sejarah DKI Jakarta ini apa aja. Nah, kita bisa lihat di sini miniatur transportasi di Batavia pada tahun 1930-an. Di sini juga ada Museum Sumpah Pemuda dan kalian bisa lihat miniaturnya. Oke teman-teman, sekarang saya sudah bersama penjaga Anjungan DKI Jakarta. Sebelumnya kita izin tanya-tanya dulu ya. Bapak, saya mau izin bertanya. Jika berkenan tolong dijawab ya. Iya. Mulai nama bapaknya dulu deh, siapa? Bersama saya, namanya Ibnu Rostam ya, selaku pemandu wisata lokal, khususnya pramuwisata di Anjungan DKI Jakarta. Jadi teman-teman kalau mau kesini bisa ketemu bapaknya. Ya, Bapak siapa tadi? saya Ibnu. Oke, Bapak ya. Ibnu. Oke. Di sini tuh saya mau tanya, kalau misalnya kita masuk ke dalam, apa ada persyaratan khususnya untuk masuk ke sini? Tidak ada. Begini, kebetulan kalau di Anjungan DKI Jakarta adalah sifatnya non komersil, jadi siapapun yang berkunjung itu fasilitas juga digunakan, itu semuanya tanpa biaya apapun untuk di Anjungan DKI Jakarta ya. Jadi tidak ada persyaratan tertentu, namun biasanya secara administrasi dalam lembaga pemerintahan semuanya SOP-nya harus misalnya kunjungannya itu secara kolektif gitu kan, rombongan atau apa itu harus konfirmasi jauh-jauh hari melalui atau bersurat ya, by email atau nanti dia datang langsung juga bisa. Jadi konfirmasi sebelumnya. Baik, jadi kita harus konfirmasi dulu konfirmasi ya. sebelumnya. Kalau misalnya kita masuk ke dalam sini, apa kita akan dijelasin ini sejarahnya DKI Jakarta gitu? Betul, kami selaku pemberi pelayanan ya pada hari ini bagaimana kita memberikan pelayanan terbaik ke semuanya. Jadi kami tidak membeda-bedakan. Kebetulan ini timingnya ya, momennya adalah memang menggalakkan, mensukseskan program kurikulum merdeka ya dengan P5 itu. Jadi seluruh lembaga pendidikan, sekolah semuanya cukup padat sekali schedule kunjungan dari khususnya mahasiswa pelajar ya, hal itu. Dan kami berikan pelayanan yang sebaik mungkin, yaitu kami pandu mereka dan juga fasilitas-fasilitas yang ada di Anjungan, termasuk juga kami berikan nanti itu brosur, ada leaflet ya, juga ada peta wisata Kota Jakarta juga kami berikan semua free, dan foto booth juga gratis, ada nanti bisa foto booth, jadi langsung kami cetak gratis. Nanti di lantai 2 nanti juga bisa melihat tentang studio mini itu, tentang Kasanah Budaya Jakarta juga kami siapkan, itu semua gratis ya. Berarti lengkap banget nih teman-teman yang mau ke sini. Iya. Biasanya hari Minggu, hari besar dan hari libur nasional itu biasanya cukup terjadi peledakan pengunjung, maksudnya intensitas pengunjung cukup tinggi ya. Biasanya di hari Minggu, hari libur nasional, pekan-pekan
begitu biasanya. Nanti ada pekan lebaran sebentar lagi, gitu juga nanti ada pekan liburan sekolah juga, gitu kan. Nanti pekan Agustus juga nanti biasanya itu tinggi-tingginya jumlah kunjungan wisatawan ya. Okay. Jadi biasa hari-hari libur ramai, terus aktivitasnya berarti banyak ya Pak? Banyak betul, iya. Oke. Jadi ini menjamin banget dong buat teman-teman yang mau kesini tuh dapat informasi lengkap. Betul. Makanya itu ada sekaligus bahwasannya Anjungan Jakarta itu secara fungsi ya, mungkin perlu kami sampaikan juga adalah fungsinya adalah sebagai show window. Artinya adalah Anjungan DKI Jakarta itu sebagai jendela informasi terhadap perkembangan kota Jakarta dari masa ke masa. Yang nanti dalam bangunan ini merupakan ruang pamer, nanti kami bagi menjadi 2. Nanti itu di lantai atas nanti tentang histori kota Jakarta ya, sampai Jakarta hari ini moda transportasi terintegrasi juga kami tampilkan dalam diorama. Di lantai 1 ini nanti tentang kasanah budaya masyarakat Betawi. Lebih dari itu, Anjungan DKI Jakarta juga memberikan fasilitas dan juga menawarkan konsep kolaborasi ya, khususnya adik-adik kalau memang kami bermitra untuk melakukan event yang bernuansa khas Betawi juga kami sangat open, sangat terbuka sekali ya. Dan juga kami menyiapkan siapapun yang akan menggali profesinya, potensinya, seni budayanya, kami siap untuk memberikan fasilitas itu semuanya. Oke, berarti keren banget ya teman-teman di sini. Nanti sama Bapak bisa dijelasin lebih lanjut lagi. Siap, udah pasti kami berikan layanan terbaik ya buat dari semuanya. Sudah sekian, terima cukup kasih. Ya. Jadi semua fasilitas yang ada di Anjungan DKI Jakarta intinya semua free, khususnya juga buat adik-adik juga semua free ya. Itu mungkin kurang puas nanti bisa dilihat ya di IG kami yaitu anjungandki.parekraf.dki ya. Oke, boleh teman-teman nanti dicek IG-nya. Oke, ya silahkan ya. Mau nanti upload ya, sukses untuk kalian semuanya tadi. Nah, di sini juga ada boneka lunak bertema arak-arakan pengantin sunat. Ini lucu banget ya teman-teman. Dan masih banyak lagi sejarah-sejarah DKI Jakarta yang bisa banget kalian kenalin. Kita lanjut aja yuk langsung ke lantai 2. Nah, teman-teman, di sini saya udah berada di lantai 2. Di sini ada penjelasan-penjelasan Jakarta dari tahun ke tahun. Kalau tadi Jakarta Tempo dulu, ini dia gambaran Jakarta versi sekarang nih teman-teman. Nah, itu dia sejarah-sejarah yang ada di Anjungan DKI Jakarta. Yuk kita ke tempat selanjutnya. Tadi kita udah ke ibu kota, sekarang kita ke wilayah paling timurnya negara Indonesia. Yuk ikutin yuk. Kita mau kenalan dulu nih sama omnya. Om boleh kenalan? Oh boleh. Kalau saya sendiri namanya Pak Korwa. Oke. Ya. Di sini sebagai apa ya Om? Di sini saya juga bisa membantu jadi ada pengunjung yang datang, saya memberikan informasi tentang Papua. Khususnya kita punya Anjungan Papua yang ada di Taman Mini. Oke, karena kan Omnya tahu nih tentang Papua ya. Iya. Boleh dijelasin dulu ini ada apa aja di sini? Yang sekarang kita berada di lokasi sekarang ini kita berada di namanya Kampung Dani, suku Kampung Dani. Jadi rumah suku Dani ya. Iya. Jadi rumah ini adanya kalau di Papua itu adanya di daerah pegunungan. Oke. Jadi lokasinya seperti begini. Ini namanya kalau di sana kalau di sini bilang perkampungan, kalau di sana Silimo.
Silimo itu perkampungan ya. Oke. Ya. Itu penjelasan dari Omnya. Terus kita juga mau tanya, Iya. biasanya yang kesini tuh kalangan apa aja nih Om? Kalau yang datang ke sini anak sekolah, terus turis-turis ya, asing ya, yang biasa datang, mereka mau lihat apa tentang budaya Papua. Kalau mereka kesini dijelasin juga nggak Om? Iya betul. Jadi kalau mereka ke sini kan, kalau turis asing itu mereka ada punya tour guide juga. Tapi kalau ada tour guide yang kurang paham, kurang mengerti tentang budaya Papua, mungkin kita bisa jelaskan begitu. Oke, jadi di sini tuh nanti dijelasin teman-teman kalau misalnya kalian mau ke sini. Kapan sih nih waktu yang rame kalau misalnya teman-teman di sini tuh banyak yang ke rumah adat ini? Oke, kalau waktu yang rame itu biasanya ada kunjungan kenegaraan, terus itu dari Taman Mini ya. Selain itu hari-hari weekend, misalnya Sabtu, Minggu itu rame. Hari biasa juga, tapi ya kalau hari biasa itu anak-anak sekolah, mereka mau datang ke sini untuk karena tugas mengenai budaya Papua ya. Kalau liburan Omnya tetap ada di sini kan ya? Saya setiap hari ada di sini kecuali hari Senin. Oke, jadi kecuali hari Senin Omnya nggak ada di Iya. sini. Dan nanti kalau misal mau ke sini ketemu aja sama Omnya ya biar Iya, dijelasin. betul. Oke, yaudah segitu aja, makasih ya Om. Oke, sama-sama. Nah, sekarang kita mau tanya sama pengunjung yang ada di Rumah Anjungan Papua ini nih teman-teman. Oke, Bapak boleh kenalin dulu namanya? Oke, perkenalkan nama saya Robi Ismail dari Bandung. Bapaknya dari Bandung, terus ke sini tuh tujuannya mau ngapain nih Pak? Outing kelas, kebetulan saya guru IPS. Oke, berarti ini di sini ngajarin anak-anaknya juga di sini. Ya. Oke. Nah, hari ini anak-anak tuh dibagi suruh datang ke semua anjungan sebenarnya, tapi beda-beda kelas, beda-beda tugas. Oke, jadi beda-beda kelas, beda-beda tugas, jadi banyak juga dong yang harus diajarin ya. Tiap Oke, kelas oke. beda anjungan itu gitu. Sebelumnya Bapak pernah ke sini nggak nih? 2 minggu yang lalu survei dulu sih ke sini. Jadi sebelum ngajak yang lain survei dulu sendiri. Ya, survei lokasi mana yang cocok buat jadi bahan pembelajaran anak-anak. Ini kan baru direnovasi ya. Menurut Bapak, abis direnovasi ini apa sih yang beda? Lebih enakan. Terus jadi kalau saya lihat sih tadi ada beberapa yang memang belum beres ya, belum beres renovasinya. Tapi kalau nanya ke mereka malah itu jadi lebih memperkaya apa yang belum ada gitu. Tadi kalau kayak Sumatera Utara ya kan dihancurin tuh, tapi pas ditanya lagi, oh ini malahan mau dibikin anjungan yang mewakili 8 suku dari Sumatera Utara, kayak malah jadi lebih bagus kalau saya. Jadi banyak pelajarannya ya Pak. Ya. Ya udah segitu aja. Makasih ya Bapak. Ini saya udah ada di dalam rumah Kareware yang ada di dalam Anjungan Provinsi Papuanya. Kalian bisa lihat di sebelah kanan, kiri. Di sini ada banyak banget patung-patung ya, bisa dipelajarin. Sini juga ada banyak banget lukisan-lukisan. Wah, banyak deh, kalian bisa lihat nih teman-teman. Nah, jadi itu keseruan jalan-jalan di Taman Mini Indonesia Indah ini. Saya Dinda Hardianti dan tim melaporkan. Kita sudah melihat karya seni patung-patung yang terdapat di Anjungan Papua. Selengkapnya kita akan melihat karya seni lukis salah satu seniman Indonesia itu Sony SK. Penasaran lukisannya seperti apa? Jangan kemana-mana, Sar Bagus akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Mau yang kenyal-kenyal dan ada putih-putihnya? Manjakan lidahmu dengan puding yang lembut dan lelehan fly yang menggiurkan selera. Puas, puding asyik berkualitas. Mau aku puasin gak? Kembali lagi bersama saya di
berbeda di setiap masyarakat yang melihatnya. Bersama dengan rekan saya Ahmad Haris yang akan mewawancarai salah satu seniman Indonesia yaitu Sonieska, berikut liputannya. Halo pemirsa Starbucks News di rumah, saya Ahmad Haris. Saat ini saya sedang menuju kediaman Bapak Sonieska. Beliau merupakan salah satu seniman DKI Jakarta. Mau tahu karya-karya dan pengalaman beliau? Yuk ikuti saya. Nah, pemirsa Starbucks News, sekarang saya sudah berada di kediaman Bapak Sonieska. Yuk ikuti keseruannya. Permisi. Halo. Nah, sekarang kita udah bersama Bapak Sony. Kita masuk. Nah, pemirsa Starbucks News di rumah, sekarang saya sudah bersama Bapak Sony selaku pegiat seni Jakarta. Ya Om ya, sekarang. Boleh Om perkenalkan namanya? Nama saya Sony aja. Sony aja. Cukup. Nah, kalau boleh tahu nih Om, kalau misalnya Om ini sudah melakukan kegiatan melukis itu dari tahun berapa, umur berapa gitu? Kalau suka melukisnya sih udah lama banget ya. Udah lama banget. Untuk profesionalnya mungkin 90 lah. Tahun 90-an tuh. Total Total. profesional. Berarti udah 30 tahunan lebih ya? Ya, karena sebelum tahun 90 itu saya agak amatiran lah. Belum berpikir untuk menjadi profesi. Kalau di tahun 90-an itu berarti udah memberanikan diri mengambil melukis sebagai profesi ya? Sudah mengambil keputusan mau hidup sebagai pelukis. Nah pemirsa udah cukup lama, 30 tahun. Nah mungkin pameran-pameran yang Om Sony ini udah sering ikuti, apalagi pameran tunggal gitu Om. Ya, udah banyak sih. Udah banyak ya? Kalau yang bersama mungkin wah, udah kehitung deh ya. Kehitung sih sebetulnya gitu, cuma kebanyakan misalnya. Kan kalau untuk tunggal yang kemarin itu 1 bulan yang lalu itu yang ke-16. Ke-16. Udah cukup banyak ya Om ya? Lumayan. Udah sempat keluar negeri katanya Om, pamerannya? Ya pernah. Cuman, ya gitulah. Nah, terus cara Om nih untuk kayak mengambil inspirasi atau sebelum melukis biasanya melakukan kegiatan apa tuh untuk mendapatkan ide-ide? Tidak ada yang spesial, tidak ada yang khusus, cuman ya biasanya sih kalau pengen melukis juga nggak tentu juga, cuman kadang-kadang lagi dengar musik gitu kan, ini kayaknya musik ini enak nih, judulnya apa? Oh nama lagunya ini. Biasa ada inspirasi dari judul lagu itu. Terus saya perhatikan liriknya, ya ada nggak kesamaan dengan kejadian-kejadian yang pernah saya lihat atau saya alami. Nah di situ baru proses kreatifnya. Kreatif ada gitu. Itu baru proses kreatifnya saja ya, belum masuk ke eksekusinya. Eksekusinya. Kira-kira Om itu kalau misalnya mengerjakan suatu karya ditentukan nggak sih Om batasan waktunya? Misalnya Om punya target untuk satu karya, misalnya berapa hari, berapa bulan mungkin? Enggak. Ada satu karya saya kerjakan saya anggap selesai ya. Itu memakan waktu mungkin 4-5 jam. Tapi beberapa hari kemudian saya lihat kembali kurang. Kembang, bahkan ada yang sampai kemarin itu yang saya pamerkan itu hampir 12 tahun. 12 tahun. Karena buat saya itu karya selesai itu kalau sudah tidak dimiliki oleh saya tidak bisa ngapa-ngapain lagi.
Kalau masih di saya karya itu Masih bisa dikembangin berkembang lagi. atau bisa dikurangin malah kan. Iya benar. Jadi terus update terus. Tapi juga update karya itu tidak tiap hari. Kebetulan pengen lihat lukisan dulu lihat. Kayaknya kurang. Padahal pada waktu itu Merasa saya pikir cukup. Ternyata kurang gitu. Saya tambahin, saya ubah sedikit. Begitulah. Apa ya, lebih ke mungkin genre. Orang-orang kan pasti pemirsa yang awam mungkin menganggapnya masih genre. Terus aliran Ya. yang Om ambil itu apa? Saya tidak punya aliran. Ya. Saya membebaskan diri saya ketika saya bekerja itu sebebas-bebasnya saja. Kadang-kadang saya memakai aliran yang ini, memakai aliran yang ini. Saya lebih melihat dalam bekerja itu, saya lebih melihat apa sih yang aliran apa yang bisa saya pakai untuk menerjemahkan gagasan ini. Jadi seperti tadi yang saya ngomong, saya kepengen ke Jogja. Aliran itu kan cuma kendaraan. Saya mau ke Jogja mau naik apa ini? Kereta, sepeda, motor, mobil, pesawat, itu kan pilihan saya kan. Tapi yang penting saya sampai di Jogja, dalam proses ke Jogja itu apa yang saya alamin. Gitu. Jadi tidak terlalu penting aliran buat saya. Yang penting hasil akhir. Sudah terpenuhi tidak apa yang saya inginkan. Terus pasti di setiap orang mempunyai idola atau yang sangat menginspirasi kita untuk sampai kita jadi sampai sekarang gitu. Mungkin orang yang sangat menginspirasi Om tuh siapa Om kira? Dan boleh diceritain tuh kayak kenapa sih dia bisa menginspirasi saya gitu? Ada banyak ya, ada banyak. Saya tidak punya idola khusus, tapi mungkin ada ya. Saya sangat suka dengan proses berkeseniannya Bob Dylan. Lucu kan? Kok pelukis senangnya bermusik, iya. Tapi namanya juga kita suka ya, tidak dibatasi dia harus, karena saya pelukis saya harus mengagumi pelukis ini yang enggak. Tapi rata-rata seniman-seniman besar itu saya suka semua. Ada seniman besar tuh, setiap seniman besar punya paling tidak satu sisi yang unik yang tidak dimiliki orang lain. Itu yang saya lihat, itu keunikannya itu. Bukan pencapaian dia atau enggak, ini orang unik. Orang beranggapan itu kan begini-begini, kok dia enggak begitu ya. Tapi apa yang dia lihat itu betul. Saya pernah dengar cerita begini. Waktu itu saya masih di Jogja. Saya melihat Afandi itu, cerita tentang Afandi ya, tadi tentang keunikan ini. Rata-rata orang kalau ke Prancis melukis menara Eiffel tuh, dia rata-rata air. Jadi menara itu sini, Afandi itu tidak. Dia melukis menara Eiffel itu dari bawah menara. Itu unik. Dari sudut pandang dari bawah melihat ke atas menara tersebut ya. Itu unik. Itu tidak dimiliki orang lain. Saya melihat keunikan itu, bukan pencapaian dia, wah lukisannya bagus, dahsyat, enggak. Kalau ini orang punya angle lain ya. Tapi betul. Yang dia mau gambar kan Eiffel. Nah, dia gambar dari bawah kan boleh dong? Boleh. Nah, itu saya suka seniman-seniman yang punya pemikiran unik ya itu ya. Nah, orang-orang bukan ngane-nganehin ya. Iya. Bukan ngane-nganehin, tapi dia melihat sesuatu itu dengan cara pandang yang tidak sama dengan orang lain. Di Indonesia atau di dunia ini tidak banyak yang kayak gitu. Biasanya kalau misalnya melukis menara Eiffel kan kita melihat tampak depannya. Iya, rata-rata gitu kan. seniman melihat tampak depannya. Kalau Afandi itu dari bawah. Iya, itu unik. Unik sekali. Jarang dilakukan oleh
Nah, di situ mungkin saya melihat ini orang unik. Saya tidak bilang saya lukisannya memang oke, tapi saya nggak melihat pencapaian itu. Saya melihat cara dia melihat persoalan. Itu buat saya penting. Kayak Bob Dylan, dia melihat tentang ketidakadilan itu dari sisi yang lain gitu. Ini orang aneh. Jadi kita menjadi kaya. Ya, dengan pendapat-pendapat itu kita menjadi open mind, terbuka pikiran. Iya kan, begini juga bisa kan. Toh yang kita sini sama gitu. Iya, betul. Tapi kita menawarkan gagasan yang lain. Itu yang saya suka dari orang-orang besar itu. Sekian kita wawancara ada Om Sony. Om, sebelumnya terima kasih banyak ya Om sudah mau diwawancara. Tadi wawancara saya bersama Bapak Sony SK atau Om Sony SK selaku pegiat seni lukis di DKI Jakarta. Saya Ahmad Haris dan tim melaporkan. Kalau tadi kita sudah jalan-jalan ke taman ini dan melihat lukisan karya Sony SK, pasti pemirsa lelah, lapar, dan haus bukan? Selanjutnya kita akan ke kafe unik yang terletak di Jalan Tugu Raya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sarpat News. Lagi santai, bingung mau nyemil apa? Cobain deh Mam Rizal. Serta rasanya yang beraneka macam, Mam Rizal solusinya ngemil. Isiannya yang banyak, mengenyangkan, dan dibalut dengan lumeran maya. Namanya Mam Rizal. Kafe Gahari adalah tempat nongkrong unik yang terdapat di atas material loh. Kafe yang terletak di Jalan Tugu Raya ini menyajikan makanan dan minuman yang bervariatif. Bersama dengan Alia Liza yang akan kuliner di kafe tersebut, berikut liputannya. Halo semua, saya Alia Liza. Di sini saya akan mengajak kalian semua ke tempat tongkrongan yang kekinian di Depok. Yuk ikutin! Pemirsa, saya sudah memesan beberapa menu bestseller di sini. Mari kita tunggu. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Alia Riza. Di sini sudah ada beberapa makanan yang saya tadi pesan, yaitu minumannya Berry Unicorn, Bumantara, makanannya itu nano-nano dan cireng. Kita nyobain yang ini dulu aja kali ya. Enak banget. Sumpah, ini tuh manisnya nggak manis banget. Oke, baik, mungkin kita nyobain yang ini dulu aja kali ya. Alhamdulillah, benar-benar pas, nggak pedas juga. Ini cocok bagi kalian yang tidak terlalu menyukai pedas.
kembali lagi bersama saya Leo Riza. Di sini saya sudah dengan Mbak siapa namanya? Aku Indah. Indah, ingin mewawancarainya. Oke. Mbak, mau nanya nih, udah berapa lama kerja di sini ya? Aku dari awal opening di sini sekitar 3 bulanan. Oh, berarti kalau menjadi baristanya sendiri itu udah berapa lama? Aku udah dari 2019. 19. Kira-kira ada kesusahan nggak menjadi barista? Kesusahan sih enggak. Ya awal-awal emang kesulitan sih untuk kayak memahaminya kayak gimana, tapi ya udah kita belajar aja terus. Belajar, oke. Kalau boleh tahu, menu apa yang menurut Mbak itu pertama kali dibikin tuh susah di Gahari Coffee ini? Menurut aku manual brew, karena kan manual brew itu punya banyak teknik Ya. dan cara pembuatannya kayak apa, kita harus kayak paham metode kayak gimana, gitu sih, itu doang paling. Kalau tahu nih, hari apa sih yang ramai di Gahari Coffee ini? Untuk ramenya kita di weekend, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Kayaknya cukup di situ aja Mbak untuk pertanyaannya. Oke. Mbak ini cantik deh. Makasih. Oke, pemirsa, cukup di situ aja pertanyaannya. Terima kasih Mbak sudah mewawancarai. Dadah. Nah, itu dia pemirsa, salah satu tempat hits di Depok. Bagi kalian yang pencinta tempat hits untuk nongkrong, wajib kunjungi Gahari. Saya Leo Riza dan tim pamit undur diri. Informasi tadi menjadi penutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Azhara Lestari bersama dengan tim yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di Starbucks News selanjutnya.